Ribuan warga Afghanistan memadati Bandara Internasional Kabul untuk pergi dari cengkraman Taliban. Pakistan dan wilayah Timur Tengah lainnya menjadi tujuan warga Afghanistan. Hingga siang tadi Bandara Internasional Kabul masih diselimuti kekacauan. Kepanikan ribuan warga diiringi rentetan suara tembakan yang menambah keriuhan eksodus warga Afghanistan. Belum diketahui secara pasti asal suara tembakan tersebut lantaran tentara Taliban dan Amerika Serikat masih bertahan di bandara. Sebelumnya pada Selasa lalu kelompok Taliban menggelar jumpa pers pertamanya sejak mengambil alih ibu kota Kabul. Mereka menegaskan telah berubah dari Taliban yang dulu yang pernah berkuasa. Kapan dan seperti apa strategi repatriasi pemulangan warga negara Indonesia yang ada di Afghanistan? Sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faiza Syah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Faiza. Waalaikumsalam, selamat malam saudara. Ya. Sebelum saya akan bertanya mengenai sudah tahap mana upaya diplomatik pemulangan kita, saya ingin pastikan satu hal Pak. Ramai dalam perbincangan media sosial ada penerbangan yang disebutkan Batik Air untuk menjemput saudara-saudara kita yang ada di Kabul. Benar demikian Pak? Tidak benar ya, kalau saya melihat apa yang ditayangkan oleh media sosial, memang ada kewajiban dari yang menayangkan untuk memberikan penjelasan. Tidak semestinya atau sepatutnya pemerintah yang harus memberikan penjelasan atas pemberitaan yang berkembang di media sosial. Sampai hari ini tidak ada pesawat Batik Air yang mengarah ke Kabul. Itu yang bisa saya konfirmasi. Oke, tapi kalau kita mengikuti apa yang terjadi di Bandara Kabul sendiri kan situasinya kacau. Sedikitnya belasan orang meninggal dunia, itu ini Pak. Bagaimana memastikan bahwa upaya repatriasi akan berjalan mulus sebagaimana mestinya? Itu sebabnya kita perlu memastikan kondisi yang kondusif untuk bisa melakukan repatriasi dari bandara di Kabul. Sejak beberapa waktu ini, pihak Kemlu terus melakukan komunikasi dengan negara-negara yang pada saat sekarang secara operasionalnya mengelola bandara di Kabul, yakni pihak Amerika Serikat, pihak NATO, dan negara-negara yang juga terlibat banyak seperti Turki. Itu adalah negara-negara yang sudah dikontak dan dihubungi oleh pemerintah kita. Ibu Menteri Luar Negeri secara khusus berkomunikasi dengan Menlu Turki misalnya, dan juga dengan pihak terkait di Amerika Serikat. Pada intinya adalah sekiranya pada waktunya nanti kita siap melakukan evakuasi, mereka juga akan memberi fasilitasi, memastikan bahwa pengelola bandara bisa memberikan dukungannya bagi upaya evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ya. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Inggris, Amerika Serikat, Jerman kan mereka sudah lebih dulu menarik pulang warga negaranya Pak. Namun kalau kita lihat malah saya mendapat informasi kedutaan kita juga masih beroperasi sebetulnya di Kabul dan daerah lainnya. Pak, bagaimana menjelaskan keadaan ini bahwa sebetulnya Kementerian Luar Negeri memprioritaskan perlindungan terhadap warga konstitusi? Ya memang kita mendapatkan laporan secara terus-menerus dari perwakilan kita di Kabul yang pada intinya adalah memberikan update situasi keamanan di sana. Dan mereka juga memiliki kewajiban untuk memastikan kondisi keselamatan dan keamanan dari warga negara kita yang masih ada di sana. Kalau rencana evakuasi itu sendiri sudah jauh-jauh hari kita siapkan, dan perkembangan di Afghanistan atau di Kabul sendiri sangatlah cepat. Tidak hanya Indonesia, negara-negara lain pun dikagetkan, katakanlah, begitu cepatnya perubahan terjadi. Kita bisa mengikuti dari pemerintahan begitu tergesa-gesanya proses evakuasi dilakukan oleh beberapa negara. Kita berharap belajar dari apa yang terjadi dalam beberapa hari yang lalu, kondisi akan semakin bisa dikendalikan atau dikelola oleh pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk mengendalikan kondisi di bandara. Dengan disebutkan ya Pak, mohon maaf saya potong, disebutkan 15 orang warga negara kita di sana adalah sebagian besar petugas kedutaan yang masih beroperasi. Malah ada kritik sebetulnya dari Komisi 1 yang menyebutkan apakah ini artinya bahwa kita langsung memberikan dukungan kepada Taliban yang menguasai Afghanistan atau sesungguhnya memprioritaskan terlebih dahulu pemulangan mereka? Sebenarnya 15 itu adalah warga negara Indonesia. Saya tidak menyebutkan jumlah warga
jumlah pejabat atau mereka yang bekerja di kedutaan besar kita di Kabul. Memang kita tidak ada rencana untuk menghentikan operasi KBRI kita di Kabul, namun dari level mereka yang bertugas akan berkurang. Apa yang kita sebut dengan staff yang esensial atau essential staff akan melanjutkan operasional KBRI dari Kabul. Kalau kita melihat ke belakang, tidak pernah kita menutup perwakilan kita di Afghanistan. Dan kalau sebagai perbandingan, saat Perang Dingin lalu di Vietnam misalnya, kita pun tidak pernah menutup perwakilan sekalipun pada satu masa wilayah tersebut di bawah garis komunis. Namun kita tetap memiliki kedutaan besar kita di sana. Justru kehadiran mereka penting untuk memberikan laporan secara berkesinambungan ke pusat, ke Jakarta, langsung dari lapangan. Dan ini juga akan praktek yang kita jalankan di Afghanistan. Oke. Artinya arah kebijakan politik luar negeri kita terhadap Afghanistan tidak ada yang berubah setelah Taliban mengambil alih Afghanistan. Artinya dalam tanda kutip memberikan rekognisi kepada pemerintahan yang dideklarasikan oleh Taliban. Kehadiran kedutaan besar kita tidak langsung diartikan sebagai rekognisi. Kalau kita melihat pada saat tahun 90-an, di saat krisis dan terjadi gejolak politik di sana, kita pun tidak menutup perwakilan kita. Dan tidak serta-merta diartikan sebagai pengakuan. Namun yang kita akui dalam konteks hubungan antar negara adalah negaranya. Kita mengakui negara Afghanistan, sebagaimanapun negara-negara lain pun mengakui negara Afghanistan. Pemerintahan bisa berganti, namun pengakuan kita terhadap negara Afghanistan tentunya tidak berubah. Dan oleh karena itu, fungsi dari kedutaan besar kita adalah menunjukkan kehadiran kita di Afghanistan. Namun dari sisi pengakuan pemerintahan, prosesnya masih akan memakan waktu. Perkembangan politik di sana pun sangat dinamis, sangat mengalir, dan tidak ada ketergesa-gesaan dari sisi pemerintah untuk segera mengakui pemerintahan yang saat sekarang di bawah kendali secara de facto oleh Taliban. Baik, harapan kita cuma satu, bahwa warga negara kita yang ada di sana, karena itulah kepentingan kita saat ini yang harus kita perjuangkan terlebih dulu, Pak, bahwa warga negara kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia menjadi amanat dari konstitusi. Terima kasih Pak Tuku Faiz, juru bicara Kementerian Luar Negeri, sudah bergabung bersama kami.